Pemirsa, apakah misi ekonomi dari bakal calon presiden realistis untuk dicapai? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Pak Ahmad, biasanya di periode ini para bakal calon presiden akan mengumbar janji-janji manis untuk masyarakat. Kami ingin tahu dari pandangan Bapak, apakah misi ekonomi dari ketiga calon ini realistis, Pak? Kalau kita lihat indikator pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Anies targetnya 5,5 sampai 6,5% pertumbuhan ekonomi. Sementara Ganjar 7% dan Prabowo 6 sampai 7%. Sementara kalau kita lihat realisasinya, Pak, di kuartal ketiga tahun 2023 saja ekonomi kita baru tumbuh 4,94%. Dan kalau kita lihat dari zaman Pak Joko Widodo, paling tinggi ini hanya 5,3% pertumbuhannya. Jadi bagaimana menurut Bapak melihat target-target dari bakal calon presiden ini, Pak? Silakan Pak Tauhid. Ya, saya kira semua calon presiden itu masing-masing calon presiden itu mentargetkan angka tertinggi ya, ada yang 7%, kemudian paling minimum 5,5% ya. Kalau kita lihat historikalnya memang zaman Pak Joko Widodo saya kira rata-rata sekitar 5,1, 5,2% ya. Untuk naik 0,1 apa 0,2% saja butuh effort yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat beberapa negara telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita sampai 2027 itu rata-rata masih sekitar 5,3-5,2% begitu. Jadi kalau kita melihat targetnya sampai 6,5% sampai akhir periode, rasanya tidak realistis begitu ya. Jadi tinggi sekali begitu ya. Saya kira memang mungkin ya ini target yang sangat optimis masing-masing capres itu didasarkan atas kerangka ekonomi yang ditawarkan begitu. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di banyak negara itu sangat terkait dengan investasi. Nah, ini yang tidak banyak dibangun, berapa investasi yang kemudian harus dimasukkan. Nah, ini saya kira menjadi tidak realistis. Kalau misalnya ditarget tapi the way out-nya belum terlalu kelihatan gitu. Baik, Pak, kalau Bapak tadi ngomong salah satu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah dengan investasi, Pak Tauhid. Nah, ini kita lihat kemarin Pak Ganjar ini berbicara mengenai bagaimana investasi kita berkualitas. Salah satu yang diusung juga adalah dengan hilirisasi, Pak. Ini sama juga dengan Pak Presiden sama dengan calon presiden kita, bakal calon presiden kita Prabowo Subianto yang mengedepankan hilirisasi, dan ia mengatakan bahwa ekonomi Pancasila yaitu menerapkan esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. Ini bagaimana menurut Bapak? Apakah ini menarik bagi para investor untuk masuk dengan program-program ini, Pak? Pak Tauhid, apakah mendengar suara saya? Hilirisasi dari masing-masing ya. Halo, ya. Paling banyak pada visinya Pak Prabowo kalau kita bedah dokumen, baru yang kemudian yang kedua adalah Pak Anies dan terakhir Pak Ganjar. Semuanya memasukkan hilirisasi. Cuma tekanan daripada Pak Prabowo lebih banyak, apalagi kalau kita lihat sebenarnya juga melanjutkan dari pilihan-pilihan komoditas yang sudah ditentukan pada waktu pada masanya Pak Jokowi saat ini begitu. Nah, kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Maluku Utara, kemudian juga di Sulawesi Tengah itu didorong oleh hilirisasi begitu ya. Namun demikian tidak semua daerah bisa melakukan hilirisasi sumber daya alam berbasis tambang. Artinya kalau kita lihat artinya bahwa kembangan ekonominya memang ada tetapi tidak serta bisa mendorong ekonomi kita tumbuh di atas 5,5 atau 6% karena jumlahnya relatif sedikit begitu. Sementara hilirisasi sumber daya perkebunan ataupun perikanan itu masih relatif kecil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi saya kira memang the way out untuk pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi sangat regional, hanya beberapa provinsi yang memungkinkan, tetapi secara nasional butuh di luar hanya hilirisasi. Kita butuh industri yang lebih masif, yang tidak hanya berbasiskan sumber daya alam, tapi sumber daya lain. Dan fokus pada bidang-bidang teknologi medium maupun tinggi yang memiliki nilai tambah sangat tinggi ya. Kalau hilirisasi resikonya adalah setelah
10 atau 15 tahun sumber daya alam tersebut selesai, tahun habis, maka hilirisasi juga berhenti. Nah, ini yang saya kira kerugian kalau hilirisasi dipercepat tanpa ada keberlanjutan pasca hilirisasi dari sumber daya alam, khususnya untuk sumber daya alam hasil pertambangan maupun mineral. Baik. Begitu. Baik, Pak. Berarti hilirisasi ini ide yang bagus ya Pak sebenarnya, tapi harus ditimbang tidak semua daerah bisa melakukan hal tersebut dan tidak semua komoditas sebenarnya siap untuk segera dilakukan hilirisasi. Betul. Sehingga perlu pemetaan lebih lanjut. Terkait juga dengan swasembada pangan yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo dan juga sempat disinggung juga oleh Pak Anies, terkait dengan harga pangan yang terjangkau dan suplai terjaga. Kita bisa lihat penekanan dari masing-masing capres, Pak, terkait dengan Pak Anies misalkan kemarin mengatakan ingin transparansi harga. Tidak hanya di Jakarta, Pak, dia sudah melakukan transparansi harga pangan di Jakarta untuk di pasar-pasarnya, tapi juga kepada supplier, gitu Pak. Nah, kalau Pak Prabowo ini lebih penekanannya kepada membuat sawah yang lebih banyak. Bahkan rawa-rawa pun katanya ingin dijadikan sawah begitu Pak. Ini apakah bisa menjadi solusi pangan kita? Ya, masing-masing tentu punya kontribusi ya dalam menciptakan harga pangan yang relatif stabil. Memang secara nasional kita terlalu tipis ya supply-nya, dan betul harus ada peningkatan produksi dan produktivitas begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya beras, kita rata-rata produksi 33 sampai 34 juta ton. Sebenarnya konsumsi juga tidak jauh beda. Kita hanya punya cadangan sekitar 1,2 juta ton. Jadi memang perlu ada penambahan produksi ya begitu. Tapi memang harus hati-hati jangan sampai lingkungannya rusak, terutama di wilayah Kalimantan begitu. Nah, menurut saya jalannya memang untuk stabilitas harga, pendekatan untuk informasi tidak cukup begitu ya. Karena bagaimanapun supply harus ada begitu. Yang kedua adalah pembentukan harga harus dilihat cadangan, karena kalau lihat cadangan ini 62% ada di rumah tangga, 10% ada di penggilingan, 10% ada di bulog, 10% ada di trader-trader. Nah, kalau informasi tercipta juga belum tentu supply itu akan tercipta karena tadi masing-masing akan menahan. Nah, saya kira baik. Pak Tauhid, kalau kita lihat tadi sudah ada 2 poin yang dibahas terkait dengan hilirisasi, investasi, dan juga terkait dengan pangan. Ini sayang sekali yang terkait dengan infrastruktur digital dan juga infrastruktur jalanan ini yang masih sepi, yang salah satunya ingin diutilisasi oleh Pak Ganjar Pranowo belum berhasil, belum ada waktu untuk kita bahas. Namun kita akan membahasnya di lain waktu dalam program Zona Bisnis. Pak Ahmad Tauhid, terima kasih untuk kontribusi Anda. Semoga bisa memberikan insight kepada pemirsa Metro TV. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.